pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Semuanya sudah siap, pakai pakaian yang rapi, duduk di tempat yang baik supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik juga. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi sama-sama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Siapa yang bahagia hari ini? Angkat tangannya. Oke, kita menyanyi sama-sama ya. Hari Ini Kurasa Bahagia. Untuk berdoa, lipat tangan, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Semoga Engkau menjaga kami, melindungi kami, supaya kami bisa mengerti dan bersuka cita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Kita mau menyanyi bersama-sama lagu Aku Anak Raja sama Kau Temanku Ku Temanmu. Siapa yang tahu lagu ini? Kita menyanyi sama-sama ya. Aku Anak Raja duluan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita menyanyi sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lah, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita, catatan kita mungkin dengan pulpen, dan kita mau menyanyi bersama-sama lagu Lingkupiku. Dengan sikap berdoa kita menyanyi sama-sama lagu Lingkupiku. Lingkup
Shalom anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini Miss Tiwi akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Anak-anak silakan buka Alkitabnya dan membaca bersama-sama dengan Miss Tiwi. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian kehilangan sesuatu yang sangat berharga buat kalian? Ya, Miss Tiwi pernah kehilangan motor dan juga beberapa benda pernah Miss Tiwi kehilangan, dan itu rasanya tidak enak sama sekali. Mungkin anak-anak kalau kehilangan mainan yang paling kamu sukai, pasti kamu sedih kan? Atau mungkin HP yang untuk belajar ada gangguan atau hilang, pasti kalian rasa sedih. Nah, dalam cerita pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, siapa yang tahu apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah sebuah cerita yang pada saat itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan sesuatu tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Nah, anak-anak, dalam perumpamaan kali ini Tuhan Yesus menceritakan ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham. Nah, apa itu dirham ya? Dirham itu adalah sebuah mata uang atau uang yang digunakan untuk transaksi pada saat itu, untuk jual beli dan juga untuk keperluan-keperluan lain. Nah, salah satu fungsi dirham juga biasanya dipakai untuk menghiasi tudung kepala. Ya, kalau para wanita yang saat itu sudah menikah, biasanya ada yang memakai kerudungnya dan dihiasi dengan dirham. Jadi ditempel-tempel di kerudungnya itu untuk menandakan apa? Bahwa dia sudah menikah. Nah, anak-anak, perempuan yang ada dalam cerita tadi, dalam perumpamaan tadi, dirhamnya hanya ada 10. Nah, karena dia orang yang sangat sederhana, maka dirham yang dia punya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah kekayaan yang dia miliki. Walaupun menurut orang-orang lain, itu cuma 10. Tapi bagi perempuan ini, itulah harga yang sangat berharga bagi dia. Karena dia sangat sederhana dalam hidupnya. Nah, suatu kali dirham yang dia sayangi itu, yang jumlahnya 10 itu, tiba-tiba ketika dia cek, oh kok tinggal 9? Berarti yang satu ini kemana ini? Dia cari-cari, ternyata dirhamnya itu hilang anak-anak. Dia cari di sudut-sudut rumah. Dia bingung, aduh ini kan benda berharga saya, kenapa tidak ada? Dia pikir jangan-jangan ada yang mencuri, jangan-jangan ini dirham sudah tidak bisa ditemukan lagi. Akhirnya dia pikir-pikir bahwa dia harus mencari dirham yang hilang itu. Nah, anak-anak, mesti mau kasih tahu, zaman dahulu rumah-rumah mereka itu bukan seperti rumah kita saat ini. Apalagi orang-orang yang sederhana, rumahnya itu tidak berjendela.
bukan seperti sekarang. Nah, kamu bisa bayangkan kan? Kalian bisa bayangkan kalau rumah tidak ada jendela, kira-kira terang atau gelap ya? Iya, pasti gelap sekali walaupun itu siang hari. Nah, temboknya dari apa? Bukan kayak tembok rumah sekarang ini, tapi mereka bikin dari tanah liat atau lumpur yang dikeraskan lalu dibentuk menjadi rumah. Ya, kemudian tidak ada jendela, tidak ada lampu. Nah, kalau mereka membutuhkan sesuatu, mereka harus menyalakan pelita. Kemudian ibu ini karena harus menemukan dirham yang hilang itu, dia nyalakan pelitanya. Dia bongkar sana, bongkar sini, dia bongkar sekelilingnya. Ingat ya, rumahnya berbeda dengan kita. Tanah mereka atau lantai mereka itu juga berdebu karena bukan seperti lantai kita sekarang ini. Jadi debunya sangat banyak. Jadi ketika dirham itu hilang, bisa aja dia nyelusup di debu-debu ya. Dia jatuh di tempat gelap dan juga karena tanahnya bukan tanah yang keras, maka dirham itu menjadi kotor dan berdebu, terselip di antara barang-barang yang ada saat itu. Ibu ini tidak putus asa, dia cari. Dia mungkin kalau ada sapu, dia cari di kolong-kolong pakai sapu. Nah, kalau begitu berarti ketika dia sapu karena berdebu, pasti debunya makin banyak ya. Nah, tapi ibu ini terus cari dan cari sampai satu kali dia lihat. Ketika dia sinari pakai pelitanya, dia bisa lihat. Oh, itu dia. Akhirnya dia temukan itu dirham. Dia ambil, walaupun ketika dia lihat, aduh, ini dirham saya sudah jadi berdebu, kotor karena sudah terselip di antara debu-debu di dalam rumah tersebut. Nah, anak-anak, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat juga ketika dirham itu ditemukan, ibu ini sangat senang sekali karena tadi apa dibilang? Dirham ini adalah benda yang berharga yang menjadi miliknya. Jadi ketika dia temukan itu, kemudian karena saking senangnya dia panggil saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya. Mari kumpul di rumah saya, mari bersama-sama di rumah saya. Saya bersuka cita karena dirham saya temukan. Wah, dia membuat pertemuan dengan teman-temannya karena sukacita yang dia miliki adalah sukacita yang sangat besar. Mengapa? Dirham yang dia sayangi itu telah ditemukan. Nah, anak-anak, dalam ayat 10 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Wah, apa ya artinya perumpamaan ini? Perumpamaan ini ternyata menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita diibaratkan seperti dirham yang hilang tadi. Dirham yang jatuh di dalam lumpur, dirham yang ada di dalam kegelapan, dirham yang terpisah dengan dirham-dirham yang lain. Nah, ketika dirham itu diangkat, tadi ingat seperti apa? Diangkat dari debu dan juga diangkat dari kegelapan. Nah, ini menggambarkan bahwa hidup kita juga seperti itu. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan, walaupun hidup kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, seperti dirham yang berdebu tadi. Kita punya debu-debu dosa dalam hidup kita. Mungkin sepertinya itu kecil, tidak terlihat orang, tapi dosa tetaplah dosa. Misalnya kita dosa dalam hati kita, ngata-ngatain orang dalam hati, atau mungkin kita dendam, kita cemburu. Kan kadang-kadang tidak terlihat dosa-dosa yang kita buat, seperti debu yang sangat kecil. Tapi Tuhan mau apapun bentuk dosa kita,
apapun kondisi kita, walaupun kita seperti debu, Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mau mengangkat kita, menyucikan kita. Seperti kita diangkat dari kegelapan, ya, kegelapan karena kuasa dosa. Tadi dirham diambil dari tempat yang gelap, ya, oleh ibu tadi, oleh perempuan tadi. Sama, kita ini hidup dalam kuasa kegelapan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa sampai pada keturunan-keturunannya termasuk kita. Nah, kegelapan itulah yang Tuhan mau ubah menjadi terang. Ya, jadi kalau kita dikuasai oleh dosa, dalam kegelapan karena dosa, Tuhan mau menebus dosa kita. Yesus adalah terang dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mengapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Kamu dan saya manusia yang berharga. Anak-anak di rumah dengan misteri sama-sama orang berdosa, tapi dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang dari surga menjadi manusia dan akhirnya mati di kayu salib demi kasihnya kepada setiap kita. Dan ketika kita bertobat atau kita berubah, kita percaya pada Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa-dosa kita, malaikat Tuhan bersukacita. Kenapa? Karena satu orang bertobat, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Kita tahu kita orang berdosa. Kalau kita bertobat, Tuhan sangat bersukacita untuk kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami seperti dirham yang hilang karena kuasa dosa. Apapun bentuk dosa kami, namun Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu dan kami ingin berubah. Kami ingin bertobat, kami meninggalkan dosa-dosa kami dan kami percaya kepadamu. Karena Engkau Allah yang penuh kasih dan kebaikan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang besar. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, mati di kayu salib demi membebaskan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing, supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar bisa kita simpan di dalam kita punya hati dan kita lakukan ya. Nah, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau menyanyi sama-sama Burung Pipit Tidak Menabur. Siapa yang tahu lagu ini? Lagu ini sangat indah ya. Kita lihat apa yang ada di alam, apa yang ada di luar rumah kita. Mereka hidup dengan baik walaupun tidak kita pelihara. Tapi apa? Siapa yang jaga mereka? Ada Tuhan yang jaga mereka. Jadi kita menyanyi sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami mau melanjutkan setiap kegiatan kami Tuhan. Mungkin ada yang akan ke gereja atau melakukan aktivitas yang lain. Tolong Tuhan berkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Oke, untuk anak-anak yang mau memberikan persembahan bisa lewat akunnya gereja dan juga bisa mungkin titip ke orang tua yang akan ke gereja ya. Selamat pagi, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan.